Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Jumjum Nurbenti MPD dan Ibu Dr. Rohmawati SPD MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Indah Dwi Nauraida, yang kedua Lidanatul Ilmin, yang ketiga Kartikawati, yang keempat saya Marlina Indra Rahmawati. Baik, yang pertama kami akan membahas strategi peningkatan peran serta masyarakat. Pengertian. Partisipasi masyarakat menurut Amransyah tahun 2012 merupakan komunikasi antara pihak pemerintah atau sekolah sebagai pemegang kebijakan dengan masyarakat, sebagai pihak yang nantinya merasakan dan juga mengalami secara langsung dampak dari adanya kebijakan tersebut. Kebijakan pendidikan dilakukan juga untuk membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan, sehingga diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 15 pasal 54 menyatakan bahwa pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut Muhajirin dalam Imron tahun 2008, membagi partisipasi masyarakat dalam dua golongan, yaitu golongan kuantitatif dan golongan kualitatif. Partisipasi golongan kuantitatif menunjukkan pada keikutsertaan terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan partisipasi golongan kualitatif menunjukkan pada tingkatan derajatnya. Berikutnya yaitu beberapa strategi meningkatkan peran serta masyarakat. Yang pertama, memberikan sanksi kepada masyarakat yang enggan melakukan partisipasi. Yang kedua, memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang berpartisipasi. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi dengan maksud memberitahu bahwa kebijakan nantinya juga akan memberi dampak positif untuk masyarakat sendiri. Yang keempat, menghubungkan birokrasi dengan partisipasi masyarakat. Selanjutnya yang kelima, melakukan pendekatan terhadap tokoh penting dalam masyarakat agar mau mengajak warganya untuk berpartisipasi. Yang keenam, mencantumkan kepentingan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan. Dan yang terakhir, menghimbau masyarakat bahwa berpartisipasi merupakan salah satu bentuk aspirasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi peran serta masyarakat. Dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan yang membutuhkan partisipasi masyarakat, tentunya terdapat pro dan kontra dari pihak partisipan. Masyarakat akan ikut bersedia berpartisipasi apabila kebijakan yang dibuat berkaitan dengan kepentingannya atau memberikan keuntungan. Namun apabila kebijakan tersebut justru malah merugikan masyarakat atau bahkan tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang ada, maka sudah pasti masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Dina berpendapat bahwa faktor masyarakat berpartisipasi, satu, kebijakan tersebut sesuai atau searah dengan norma dan nilai yang ada pada masyarakat. Yang kedua, kebijakan yang dilakukan sangat mengikat, yaitu memberikan sanksi yang jelas dan nyata kepada yang melanggarnya, bahkan bisa menjadi cacat sosial. Yang ketiga, terdapat kepastian hukum terhadap masyarakat yang berpartisipasi dengan yang tidak.
Adapun faktor masyarakat enggan berpartisipasi, yang pertama, kebijakan yang dibuat terlalu ambisius, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut tidak masuk akal dan ragu jika partisipasi yang dilakukan akan membawa hasil atau memberikan dampak yang positif. Yang kedua, adanya masyarakat yang sengaja tidak ikut berpartisipasi karena menganggap bahwa tidak ada keuntungannya. Padahal hasil dari partisipasi masyarakat tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung atau dalam jangka waktu yang cepat. Dan yang ketiga, rumusan kebijakan tidak jelas atau tidak meyakinkan bahkan bertentangan dengan rumusan yang lain, sehingga masyarakat ragu dan enggan untuk melakukan partisipasi. Selanjutnya ialah upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam program pendidikan. Yang dimaksud masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang pendidikan yang tentunya berasal dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, seperti dari segi masyarakat, sosial, budaya, kepercayaan, atau juga paham politiknya. Dengan latar belakang kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka lembaga pendidikan juga berupaya meningkatkan kualitasnya dengan memanfaatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Menurut Benti dan Gunawan tahun 2015 halaman 81 sampai 82, upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat yaitu yang pertama, melakukan persuasi dengan masyarakat. Yang kedua, menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi pada setiap kegiatan sekolah. Yang ketiga, berupaya menggunakan tokoh masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat turut ikut serta dalam kebijakan. Yang keempat, menghubungkan partisipasi masyarakat pada implementasi kebijakan dengan kepentingan mereka. Yang kelima, memberikan masyarakat kesadaran untuk berpartisipasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan secara sah. Selanjutnya yaitu teknik-teknik peningkatan peran serta masyarakat. Teknik meningkatkan peran serta masyarakat menurut Layanan Riset Pendidikan dan Asosiasi Nasional Pendidikan Dasar di Alexandria dalam Gunawan dan Benti tahun 2017 halaman 412 yaitu yang pertama, layanan masyarakat. Di sini, lembaga pendidikan mempelajari tentang kebutuhan masyarakat dan mencari peluang untuk memenuhinya. Yang kedua, program pemanfaatan alumni sekolah, seperti melibatkan alumni dalam kegiatan sekolah. Sebagai contoh, menjadi pembicara dalam kegiatan seminar sekolah. Yang ketiga, masyarakat menjadi model, yaitu masyarakat yang telah berhasil dalam kehidupannya sehingga dapat menjadi motivasi dan teladan bagi siswa di sekolah. Yang keempat, open house. Lembaga pendidikan bersedia menjadi tempat observasi dan terbuka pada masyarakat. Yang kelima, memberikan kesempatan masyarakat secara sukarela untuk membantu kegiatan dalam lembaga pendidikan. Yang keenam, pengiriman pembicara, yaitu staf pendidikan yang memiliki kemampuan diberikan kesempatan untuk mempromosikan lembaga kepada masyarakat. Yang ketujuh, menjadikan masyarakat sumber informasi. Sekolah bersikap terbuka tentang informasi dari masyarakat untuk pengembangan lembaga pendidikan. Dan yang ke-8, yang terakhir, diskusi panel. Adanya keterlibatan antara siswa, orang tua, staf, dan guru dalam sebuah pertemuan untuk menindaklanjuti kegiatan lembaga sekolah dan masyarakat. Yang kelima ada langkah pengembangan kegiatan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan mutu sekolah sangatlah penting. Menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, berpendapat bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan, pihak sekolah wajib mengetahui dan menerapkan beberapa tahapan pada saat melakukan kerjasama dengan masyarakat. Menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, langkah pengembangan kegiatan PSM yaitu 1. Melakukan penggalangan pemimpin dan organisasi di masyarakat melalui dialog untuk memperoleh dukungan. 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenal dan memecahkan problem pendidikan dengan mengeksplorasi dan menggerakkan sumber daya yang telah ada di masyarakat. 3. Menciptakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam ranah pengembangan pendidikan. 4. Menumbuhkan semangat gotong royong untuk mengembangkan pendidikan. 5. Bekerja sama dengan masyarakat. 6. Pelimpahan penetapan keputusan pada masyarakat. Selanjutnya yaitu pola dan tahapan kerja lembaga pendidikan dalam mendorong peran serta masyarakat.
Menurut Gunawan dan Benti tahun 2015, untuk mendorong partisipasi masyarakat luas terhadap sekolah, yaitu dengan meletakkan orang-orang yang tepat pada posisi ketua komite sekolah dan kepala sekolah, lembaga pendidikan membuat program yang baik juga harus mengadakan survei terhadap masyarakat mengenai tiap-tiap masalah di dalam ruang lingkup survei. Melakukan survei diawali dengan perencanaan yang matang agar pelaksanaannya terarah dan tidak banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan di diskusi pada hari Kamis. Terima kasih.